Pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 di Malaysia, pembalap asal Spanyol tersebut menempati posisi ke-14 dan di hari kedua bercokol di posisi ke-13. Sementara itu pada hari ketiga, pembalap itu berada di posisi ke-10. Dapat dilihat hasil tes pramusim yang diraih Rins tak begitu bersinar ketimbang Quartararo yang mampu selalu finish 3 besar dari 3 hari di sirkuit Sepang. Bahkan pada hari pertama, Quartararo mampu menjadi yang tercepat. Menanggapi itu, Rins tidak terlalu peduli, karena menurut Rins yang terpenting performanya terus meningkat seiring berjalannya waktu selama di tes pramusim. Rins pun cukup senang dengan catatan dalam pramusim meskipun belum menembus klasemen atas waktu tercepat. Pembalap berusia 29 tahun itu mengatakan seluruh elemen tim bekerja keras selama pramusim. Hal itu agar dirinya bisa tampil maksimal dalam MotoGP 2025. Dalam pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia pada 5 hingga 7 Februari 2025, Quartararo begitu gemilang. Pada tes hari pertama saja, pembalap berusia 25 tahun itu menempati posisi pertama dan hari kedua menempati posisi kedua. Pada hari terakhir di sirkuit Sepang, Quartararo menempati posisi ketiga. Itu berarti Quartararo konsisten berada di 3 besar selama 3 hari tes pramusim MotoGP 2025 tersebut. Melihat hasil tersebut, Fabio Quartararo mengaku cukup dengan catatan positif dalam tes pramusim di Malaysia. Sebab untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Quartararo tak meraih hasil sebaik itu di tes pramusim. Quartararo pun akan berusaha melanjutkannya pada tes pramusim di Thailand. Hal itu jelas demi memaksimalkan persiapan sebelum MotoGP 2025 dimulai. Pembalap asal Prancis mengatakan akan berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam tes pramusim di Thailand. Quartararo pun akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Tim LCR Honda resmi melakukan peluncuran tim di Bangkok, Thailand bersama Johan Zarco dan Somkya Chantra untuk MotoGP 2025. Seperti biasa, tim LCR Honda tampil dengan 2 livery berbeda berdasarkan 2 brand yang mensponsori masing-masing motor milik 2 pembalap. Ada Honda LCR Castrol bersama Johan Zarco yang mendapat tandem baru Somkya Chantra yang didukung oleh Idemitsu. Johan Zarco dengan Honda LCR Castrol menggunakan livery bercorak hijau merah putih ala Castrol. Desainnya sangat mirip dengan yang dipakai tim LCR tahun lalu, yang mengambil desain klasik Castrol Honda yang dipakai legenda balap Carl Fogarty. Kebetulan, livery ini juga senada dengan bendera Italia yang merupakan negara asal tim satelit Honda ini. Sedangkan Somkya Chantra dengan Honda LCR Idemitsu menggunakan kombinasi warna merah, coklat, dan putih ala logo sponsornya juga seperti musim lalu. Perbedaannya dibanding musim lalu cukup sedikit, hanya masalah tata letak dan beberapa detail saja. Di MotoGP 2025, tim LCR akan mendapat tugas berat untuk membantu Honda dan tim pabrikannya kembali ke papan atas dengan memperbaiki performa RC Tuan Trivi. Untungnya, progres yang ditunjukkan sejauh ini cukup positif dan Honda pun memiliki peluang untuk memperbaiki performanya di MotoGP. Pernyataan mengejutkan diungkap manajer tim Ducati Lenovo David Tardosi yang mengungkap kegagalan pengembangan Desmos edisi GP25. Meski belum secara resmi diputuskan, David Tardosi menegaskan bahwa Ducati akan memilih mesin Desmos edisi GP24 untuk dipakai di MotoGP 2025 dan 2026. Motor baru Desmos edisi GP25 tidak menunjukkan kelebihan dan potensi signifikan dibanding kakaknya GP24. Sehingga akan lebih aman bagi Ducati untuk memaksimalkan GP24 dengan sejumlah upgrade ke depannya. Keputusan ini tampaknya disepakati oleh pembalap andalan tim pabrikan Ducati Pecco Bagnaia yang merasakan ada beberapa kejanggalan dari mesin baru buatan Italia itu. Ada beberapa perbedaan dan kejanggalan yang membuat Bagnaia masih tidak yakin dengan motor baru Ducati. Mesin baru memang sangat halus dan enak dikendarai, namun tidak bisa menikung dan mengerem layaknya motor lama musim lalu. Namun berbeda dengan Tardosi, banyak yang menilai Ducati tidak perlu terburu-buru memutuskan soal versi mana yang akan dipakai. Perlu diketahui, ini bukan pertama kali mesin baru yang dipakai Ducati gagal dikembangkan dan ditolak pembalapnya.
Pada MotoGP 2022 lalu, Bagnaia juga menolak mesin versi 2022 karena tidak lebih bagus dibandingkan versi 2021. Sehingga pada akhirnya Ducati memberikan mesin 2021 kepada Bagnaia dan Jack Miller di MotoGP 2022. Namun mereka menyebutnya sebagai motor hybrid karena memadukan mesin 2021 dengan sejumlah upgrade versi 2022. Tes MotoGP Sepang 2025 telah berakhir dengan sejumlah fakta menarik mengenai dua tim Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Pecco Bagnaia bisa saja menang dalam time attack berkaca total lap time 1 menit 56,500 detik melawan 1 menit 57,042 detik milik Marc Marquez. Namun, di balik data lap tunggal tersebut masih ada beberapa detail yang harus dipelajari dari tes Sepang. Salah satu yang terpenting adalah data simulasi sprint pada hari ketiga tes, di mana Marc Marquez menunjukkan ritme yang jauh lebih bagus dibandingkan Pecco Bagnaia. Data yang ada bisa menjadi sebuah prediksi bagaimana nanti kekuatan masing-masing rider pada sesi-sesi kompetitif tertentu. Bisa dikatakan bahwa Bagnaia start lebih di depan lantaran unggul di kualifikasi. Namun, Marquez bisa menyalipnya saat balapan sprint digelar. Bagnaia sendiri memulai simulasi sprint pada pukul 15.00 waktu setempat. Sedangkan Marquez memulai setengah jam setelahnya dengan sama-sama mencetak 10 putaran. Marquez menang dengan rata-rata lap 1 menit 57,930 detik, sedangkan Bagnaia dengan 1 menit 58,243 detik. Uniknya, kedua pembalap masih kalah dari adik Marc, yakni Alex Marquez yang keluar sebagai pembalap terkencang pada tes ini. Alex Marquez mencatatkan rata-rata 1 menit 57,901 detik dalam simulasi balap sprint, atau 0,029 detik lebih kencang dari Marc Marquez. Tentu saja ini masih sekedar tes, apalagi mereka semua menggunakan motor-motor berbeda yang tujuannya memang untuk dites. Terutama Alex Marquez yang menggunakan Desmos edisi GP24 bisa lebih kencang lantaran motornya sudah disempurnakan. Sedangkan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez menggunakan GP25 yang kabarnya masih belum sebagus GP24. Tim Garputala tampil mengejutkan sepanjang tes pramusim di Sepang, Malaysia beberapa waktu lalu. Fabio Quartararo konsisten bersaing pada tempat teratas sepanjang tes yang digelar 3 hari tersebut. Pembalap Pramac Racing Yamaha Oliveira yang baru bergabung di MotoGP 2025 juga melihat peluang timnya. Dia merasa YCR M1 yang dia tunggangi tak tertinggal jauh dari sepeda motor terbaik saat ini Ducati. Yamaha nampaknya benar-benar sangat niat untuk memberikan ancaman di MotoGP 2025. Musim ini mereka menggait Pramac Racing yang dijadikan tim satelit. Menariknya, Oliveira merasa timnya malah tak terasa seperti satelit. Yamaha tak tanggung-tanggung memberikan dukungan penuh guna menggenjot performa mereka.